kepada tim dari Lensa Trading yang telah menyiapkan untuk acara kita hari ini, dan terima kasih juga kepada sobat Lensa semua yang sudah hadir di acara kita pagi hari ini di Morning Talk kita ya. Untuk hari ini kita khusus di Zoom meeting dan hanya khusus untuk member premium kita ya, di channel premium kita. Jadi kita khusus untuk member premium saja, jadi hanya di Zoom saja kita hari ini ya. Oke, saya langsung mulai saja nih. Saya share screen dulu. Oke. Ya, sebentar saya coba lihat dulu. Oke, share screen-nya sudah muncul ya. Dan untuk sobat Lensa semua yang sudah bergabung di channel premium kita, yang sudah join di broker rekomendasi kita yaitu di Thrive. Thrive juga sedang mengadakan campaign ya, atau festival nih, yang berhadiah motor Harley Davidson Gold, trip to Japan dan Korea Selatan, visit umroh and Cappadocia dan Apple Kit ya. Jadi buat yang sudah join di Thrive bisa juga mengikuti campaign ini ya. Nanti tinggal tanyakan ke admin kita untuk cara joinnya atau cara mengikutinya ya. Untuk infonya seperti itu, dan saya ingatkan kembali, semua yang saya sampaikan di sini adalah merupakan referensi ya, bukan untuk rekomendasi entry posisi, karena untuk entry posisi dapat disesuaikan dengan cara trading dan manajemen risk masing-masing ya, karena itu akan berbeda setiap orang ya, setiap tradernya, dan itu merupakan tanggung jawab dari setiap trader ketika dia open posisi ya. Saya mulai dari daily bulletin saja nih untuk hari ini, tanggal 18 Desember ya. Ada berita apa aja? Kita lihat data ekonomi, rilis interclass, pivot BOJ, dan tren emas ya. Itu yang akan menjadi sorotan di minggu ini. Nah, di data AS atau data Amerika nanti akan ada rilis laporan belanja konsumsi pribadi atau PCE ya pada hari Jumat, yang merupakan pengukur inflasi utama Fed. Ini juga merupakan pengukur inflasi, jadi cukup high impact nanti ya, sepertinya hari Jumat. Kemudian yang kedua ada rilis interclass. Apakah ini sedang terjadi? Tapi dari yang terjadi, Dow Jones ya ini mencatatkan rekor penutupan tertinggi pada hari Jumat. Dan S&P 500 berakhir sedikit ya berubah hasilnya di hari Jumat ya. Jadi ada kemungkinan rilis interclass ini terjadi dengan naiknya saham-saham di Amerika sana ya, indeks saham di Amerika. Rilis interclass itu biasanya di akhir tahun menjelang libur Natal dan Tahun Baru, itu di mana perusahaan-perusahaan memperbaiki laporan keuangannya dan perekonomiannya. Jadi terjadi perbaikan atau terjadi rally di sini nanti. Nah, seperti ini Dow Jones yang sudah mencapai penutupan tertinggi pada hari Jumat. Nah, itu salah satu efeknya ya. Kemudian ada BOJ yang mengarah ke arah pivot. Nah, BOJ ini berbeda dengan bank sentral lainnya, karena BOJ dalam beberapa bulan terakhir ini, nah ini ya dapat dibaca di sini, mengakhiri suku bunga negatif. Berarti selama beberapa bulan terakhir ini suku bunga BOJ itu negatif, dan ini akan segera diakhiri. Berbeda dengan bank sentral lainnya yang selama beberapa bulan malah sedang menaikkan terus ya suku bunganya, dan sekarang mulai menurunkan ketika tingkat inflasinya
mulai rendah ya. Nah, jadi kita nanti perhatikan bagaimana nih BOJ ini, karena Jepang ini salah satu keunikannya adalah biasanya suka melemahkan mata uangnya sendiri. Kenapa demikian? Karena Jepang ini merupakan negara eksportir ya. Jadi dia mengekspor banyak banyak barang dan keluar gitu ya. Jadi itu mengapa dia bisa melemahkan mata uangnya agar ekspornya berjalan dengan lancar. Nah, itu kita lihat nanti mungkin ini ya di akhir tahun dan di awal tahun 2024 kita akan lihat untuk suku bunga di BOJ ini atau Bank of Japan ya. Nah, jika nanti suku bunganya mungkin sudah mengakhiri suku bunga negatif menjadi positif ya, nanti mungkin ada kemungkinan yen akan menguat. Nanti kita lihat untuk ini ya. Nah, kemudian emas akan raih penguatan tahunan pertama sejak 2020. Jadi ketika 2020 itu kita tahu ya, saat pandemi itu gold luar biasa kenaikannya dan menutup tahun 2020 dengan bullish ya, atau dengan penguatan. Nah, ini akan terjadi lagi kemungkinan di tahun 2023 ini, karena untuk sementara gold masih cukup kuat ya untuk naiknya, dan sekarang pun masih berada di harga 2000, di atas 2000 ya. Nah, kemudian ada data Inggris, ini nanti juga inflasi Inggris saat ini berjalan lebih dari 2 kali lipat target. Nah, inflasinya masih cukup tinggi ternyata kalau di Inggris. Nanti berarti apakah suku bunganya akan tetap dinaikkan atau tetap, atau malah bahkan diturunkan. Nanti kita harus melihat untuk BOE ya, atau Bank of England ini nanti di hari Rabu akan mengkonfirmasi tekanan harga yang tinggi dibanding dengan negara-negara besar lainnya. Jadi untuk Inggris cukup tertekan ya sekarang dibanding dengan negara-negara lainnya. Oke, langsung kita ke daily range saja. Ini daily range seperti yang sering saya bilang, ini adalah range harian untuk pair tertentu. Kita lihat di time frame-nya di 1 karena ini daily ya. Ada harga open, high, low, dan close. Nanti bisa terlihat trennya sedang bullish atau sedang bearish dari harga ini ya. Coba kita lihat misalnya di Euro USD nih ya. Euro USD opennya itu di 1.08948 dan close-nya di 1.09033. Berarti itu sedang bullish ya, karena harga close lebih tinggi daripada harga open. Nah, kemudian ada juga volumenya. Volume di Euro USD ini tidak terlalu besar ya di daily di hari Jumat kemarin. Volume tuh mungkin untuk sobat lensa semua yang belum tahu, itu adalah besarnya transaksi di pair tersebut ya. Nah, untuk XAU sendiri dari 2019 opennya dan close-nya di 2021, sempat menyentuh ke 2023 tapi close-nya di 2001. Berarti itu juga sedang bullish ya untuk XAU USD dengan volume transaksi 10.585. Nah, kita lihat ke daily analysis. Ini kita ambil dari Trading Central. Nah, untuk Trading Central, untuk sobat lensa yang mau tahu infonya tentang Trading Central ini, bisa chat ke admin kita juga ya nanti ya. Nah, ini kita ambil di time frame M30. Ini biasanya untuk time frame pendek ya, biasanya scalping juga bisa digunakan. Nah, ini untuk USD CAD kemungkinan akan turun 39 sampai 60 pip. Jika USD CAD turun, ini menandakan USD-nya masih sedang melemah ya. Nah, ini untuk AUD USD, ada juga USD JPY. Ini USD JPY yang tadi saya bilang ini harus diperhatikan ya, karena nanti akan ada pengumuman suku bunga dari Bank of Japan. Nanti kita harus perhatikan untuk USD JPY juga.
Oke, nah ini untuk Euro USD yang kemungkinannya masih akan turun. GU juga atau GBP USD kemungkinan akan turun. Jadi seperti ini ya. Nah, ini di time frame M30 kemungkinan akan turun, tapi di time frame daily-nya itu kemungkinan masih akan naik, dan di time frame weekly-nya kemungkinan juga masih akan naik. Jadi untuk turunnya ini bisa jadi hanya sebagai koreksi karena di time frame kecil ya. Oke, ada gold juga, ada crude oil. Jadi di trading sentral ini selain ada berbagai macam time frame ya, dari time frame kecil, dari M15, M30, H1 sampai ke weekly juga ada berbagai macam pair, sampai crude oil pun ada atau WTI ya, atau yang bertransaksi di broker rekomendasi kita di Trap itu namanya CLR kalau untuk oil ya. Oke, ini channel premium. Kebetulan di sini pasti semuanya sudah pada join ya di channel premium, karena ini hanya morning talk kita ini khusus atau eksklusif untuk member channel premium. Nah, untuk news di daily bulletin tidak ada. Saya coba lihat di ini saja, di investing sebentar. Oke. Biasanya kita menuliskan untuk di daily bulletin itu adalah news-news yang high impact. Jadi untuk sehari ini memang tidak ada news high impact ya. Nah, ini newsnya hanya ada medium impact. Itu ada dari Euro, dari GBP, dan dari CAD atau Kanada ya. Kemungkinan tidak akan terlalu besar pengaruhnya ke market atau ke volatilitasnya. Jadi untuk hari ini kita bisa memanfaatkan secara teknikal ya, karena dari fundamental tidak akan terlalu berpengaruh. Coba saya cek ke minggu ini. Nah, ini di hari Selasa ternyata ada dari Euro jam 17.00 WIB atau jam 5 sore ya. Ini ada IHK, indeks harga konsumen, atau yang biasanya menggunakan bahasa Inggrisnya CPI ya, Consumer Price Index. Nah, itu forecast dan previewsnya sama di 2,4% nanti. Jadi kita tinggal nunggu aktualnya apakah akan di atas itu atau di bawah. Jika di atas, Euro akan menguat, atau jika di bawah, Euro akan melemah. Nah, untuk teman-teman sobat lensa yang masih bingung nih sebenarnya baca news itu seperti apa sih, kita juga ada ada kontennya, ada tutorialnya di YouTube kita. Jadi untuk sobat lensa yang ingin tahu bagaimana cara membaca news, bisa nanti tonton langsung di YouTube kita ya. YouTube-nya juga sama, namanya Lensa Trading. Oke, kemudian jam 20.30 WIB atau jam 8:30 malam itu ada building permit atau izin bangunan dari USD. Previewsnya di 1,498 juta dengan forecast di 1,47 juta. Berarti ada penurunan. Jika sesuai dengan forecast, maka USD akan melemah. Jadi dengan penurunan izin bangunan ini atau building permit ini, dapat melihat juga bagaimana perekonomian di Amerika sana. Jika semakin sedikit, maka perekonomiannya sedang lesu lah ya, kurang baik. Oke, nah di hari Rabu ada dari Inggris, dari GBP, CPI juga. Ini kayak dari forecastnya melemah, cuma nanti kita lihat ya aktualnya. Saya hanya akan membahas sedikit saja untuk minggu ini. Nanti untuk pembahasan lebih lengkapnya biasanya nanti di harinya ya. Ini juga ada kepercayaan konsumen dari Amerika di hari Rabu. Juga ada existing home sale atau penjualan rumah lama ya. Ini kalau kita lihat kepercayaan konsumennya menguat dari forecastnya, tetapi penjualan rumahnya melemah ya. Oke, kemudian ada inventory minyak mentah.
Ya ini juga biasanya berpengaruhnya ke WTI ya tadi ya, atau ke CLR. Nah di hari Kamis tanggal 21 Desember itu ada hanya dari USD saja ya, ada PDB itu forecastnya sama dengan ini ya, dengan previousnya. Jadi jika sesuai ya akan masih tetap menguatkan USD, tapi jika di bawah mungkin akan melemahkan USD nantinya. Juga ada klaim pengangguran awal dan ada indeks manufaktur Fed Philadelphia ya. Nah ini semuanya di jam 20.30 WIB di hari Kamis. Di hari Jumat ini sudah mulai banyak yang libur nih di hari Jumat. Nanti juga kemungkinan market itu menjelang Natal akan libur, biasanya di tanggal 25-nya dan 26-nya. Karena 24 kan kita di hari Minggu ya. 24 hari Minggu seperti biasa market tutup di hari Minggu, dan biasanya 25 26-nya libur. Nanti untuk info lebih lanjutnya pasti kita infokan juga di channel ya, untuk kapan sih marketnya libur atau tutup. Nah ini hari libur, jadi penutupan awal di jam 12.30 waktu sana biasanya ya, di waktu Inggris. Ini juga sama, tapi ada juga news di Inggrisnya, di GBP itu PDB tahunan dan kuartal ya, itu high impact juga. Untuk yang tahunannya forecastnya masih sama dengan previous, dan untuk yang kuartal itu lebih lemah forecastnya ya, karena lebih kecil daripada previousnya. Kemudian kembali lagi dari USD ada di 20.30 pemesanan barang tahan lama inti indeks. Nah ini yang tadi dibahas di daily bulletin ya, indeks harga belanja personal atau PCE. Dari forecastnya sih masih sama sebetulnya dengan previousnya. Jadi kita lihat hasilnya seperti apa ya. Juga ada indeks harga PCE inti itu, dan penjualan rumah baru new home sales itu jam 22.00 WIB, dan ini Sabtunya sebelum tutup market ya, tetapi tidak ada yang high impact, hanya medium impact semua. Jadi seperti itu untuk rekap di minggu ini. Kebanyakan masih dari USD, tapi juga ada dari Euro dan GBP ya untuk news high impact-nya. Oke, kita langsung saja masuk ke chart ya, untuk lihat chartnya. Saya sambil izin minum. Oke, kita mulai dari DXY atau DXY yang merupakan indeks dolar. Nah, indeks dolarnya sendiri kita lihat dulu di time frame weekly ya, untuk melihat yang minggu kemarin. Di minggu kemarin indeks dolar itu melemah. Nah ini ya, melemah, didominasi oleh seller, makanya terbentuk candle merah ini, candle turun. Nah untuk trennya kita lihat ya, untuk trennya sih kemungkinan masih akan turun untuk indeks dolar ini. Ini kemungkinan salah satu pengaruh dari tadi yang Sinterklas rally itu, dan ada juga window dressing. Jadi perusahaan-perusahaan memperbaiki laporan keuangannya itu menyebabkan indeks saham yang naik ya. Jadi ada pemindahan aset dari mata uang ke indeks saham, karena sahamnya sedang baik karena laporan keuangan perusahaannya membaiki atau diperbaiki. Jadi ada kemungkinan untuk indeks dolar ini di minggu ini pun di pembukaannya ya, di hari Senin ini masih didominasi oleh seller, masih kuat turun ini sepertinya. Kita lihat untuk daily-nya apakah betul.
Nah ya, di sini mulai terjadi penurunan atau pembalikan tren ya. Ini mulai turun juga. Jadi, tapi ini berada di area demand. Jadi kita harus melihat dulu nih apakah di area demand ini dia akan menembus clean break dan kemudian lanjut turun, atau dia akan malah memantul di area demand ini untuk kembali naik. Itu nanti kita harus lihat reaksi harganya di area demand ini ya. Oke, kita ke time frame H1 saja. Nah ini terlihat memang sedang turun, dan kalau di time frame H1 sudah terbentuk cok ya, atau change of character. Jadi change of character itu dari yang ini naik nih, trennya naik ya dari sini, kemudian terbreak menjadi cok dan karakternya berganti atau berubah tren menjadi turun, dan sekarang sedang dalam tren turun. Dan kebetulan untuk di H1 ini sudah menyentuh ke area supply-nya. Jadi ada kemungkinan untuk indeks dolar masih akan turun menuju area demand di sekitar 101.5. Nah, jadi jika indeks dolarnya atau DXY-nya masih turun, kemungkinan berarti akan melemah ya. Jadi pair seperti GBP USD, Euro USD, atau XAU USD kemungkinan masih akan naik gitu. Nanti kita coba lihat dari pairnya langsung. Kita coba masuk dulu ke Euro USD. Oh ya, saya ingatkan kembali untuk teman-teman Sobat Lensa semua yang mau bertanya, nanti bisa langsung tulis ya pertanyaannya di kolom chat, atau nanti bisa juga open mic, bisa langsung bertanya ke saya, nanti kita bisa sambil ngobrol juga. Oke, saya lanjut dulu ke Euro USD. Nah, sesuai dengan yang tadi di DXY ya, DXY sudah mencapai area supply-nya dan kemudian kemungkinan akan turun lagi. Di sini pun Euro USD sudah di area demand, dan ini kemungkinan akan naik. Karena ini sudah menyentuh area demand, saya lebih menyarankan nanti kalau dia naik dulu, nanti ada koreksi ke area demand lagi, baru bisa entry ya. Karena kalau dari sekarang sebetulnya bisa saja, tapi tentu karena ini sudah running dari area demand-nya, jadi risknya akan lebih besar tentu ya. Nah ini merupakan area demand-nya. Oke, saya tulis dulu, ini merupakan area demand di koordinat ini merupakan koordinatnya di 1.08800 sampai 1.0956. Sebetulnya kalau ini sudah masuk ke area demand, kita sudah bisa untuk entry. Cuman kalau mau lebih safe atau risknya lebih kecil, kita nunggu dulu koreksi lagi ke area demand ini lagi. Dan untuk kita coba buat untuk SL dan TP-nya, kita bisa buat nah, kita coba lihat di time frame yang lebih kecil, karena ini ada pergerakan yang cukup impuls ya. Ini ketika hari Kamis FOMC ya, kita bisa menempatkan SL-nya di area nah di area sini bisa. Ini untuk SL-nya, dan untuk TP-nya bisa di area supply. Coba kita lihat dulu untuk risk reward-nya ya. Nah, karena ini kita
nanti untuk setupnya adalah baik kita pakainya yang long position untuk menghitung risk rewardnya. Nah, ini risk rewardnya sekitar 1:1 ya, jadi masih masuk ke risk reward yang baik sebetulnya ya, karena risk reward yang baik itu mulai dari 1:1, jadi risk dan rewardnya seimbang ya, seperti itu. Nah, jadi kita lihat di sini ini bisa dijadikan untuk SL-nya, dan ini untuk TP-nya. Jadi untuk SL-nya di 1.08227. Sebentar, saya hapus dulu ini. Dan untuk TP-nya bisa di 1.09638. Nah, kalau untuk sobat lensa semua yang misalnya saya mau entry sekarang nih karena udah masuk area demand, udah terjadi rejection di area demand dan naik lagi, saya mau masuk sekarang aja, mau entry sekarang aja, itu bisa. Cuman ya tadi berarti dengan risk yang lebih besar ya, karena saya tadi menghitung risk dari area demand, sedangkan ini sudah di luar area demand. Jadi sebetulnya bisa, tapi dengan risk yang lebih besar. Nanti juga kalau mau pun ketika terkoreksi lagi ke area demand, nanti bisa juga untuk averaging jika memang ketahanan dananya kuat atau mencukupi ya. Seperti itu untuk Euro USD. Kita coba lihat di pair lain. Saya ke GBP USD dulu. Nah, kalau untuk GBP USD ini belum tersentuh nih area demand-nya. Jadi kemungkinan ya akan turun dulu ke area demand. Sebentar, nah ini. Nah, kan seperti ini ya. Kalau tadi Euro USD sudah menyentuh di area demand-nya, tapi di GBP USD ini belum. Jadi kita menunggu terkoreksi dulu ke area demand, baru nanti kita bisa lihat reaksi harganya. Jika terjadi konfirmasi rejection, kita bisa peluang untuk entry buy di area demand ini ya. Area demand-nya itu di, sebentar saya tuliskan dulu. Nah, area demand-nya itu di 1.26123 sampai 1.26475. Itu bisa dijadikan sebagai area key levelnya ya. Nanti lihat reaksi harganya, jika terjadi rejection itu bisa kita jadikan sebagai peluang untuk entry buy di situ. Dan untuk SLTP-nya kita coba lihat dulu. Saya geser ke time frame yang lebih kecil dulu, karena di time frame yang besar ini terjadi pergerakan impuls. Di sini juga masih terlihat ya pergerakan impuls ketika FOMC kemarin. Ini bisa kita tempatkan di sekitar sini untuk SL-nya, dan untuk TP-nya bisa di sini ya. Oke, nah seperti itu. Kita coba hitung untuk risk rewardnya dulu ya. Harusnya sih ini lebih dari 1:1 nih. Ya, di 1:1,8. Jadi rewardnya 1,8 kali lebih besar dibanding dengan risknya ya. Itu sudah sangat baik untuk risk rewardnya. Jadi kita nanti menunggu saja dulu untuk kembali ke untuk kembali dulu ke harga atau ke area demand-nya. Nanti kita lihat reaksi harganya di area demand ini ya. Jadi seperti itu untuk GBP USD dan Euro USD, masih sesuai tadi dengan indeks dolarnya ya, dimana indeks dolar kemungkinan masih akan melemah, dan
berarti di pair seperti Euro USD dan GBP USD kemungkinan masih akan naik ya atau menguat. Oke, karena masih belum ada pertanyaan, jadi untuk Sobat Lensa kita nanti juga akan share di channel premium ya untuk mapping ya. Nah, ini untuk gold. Gold sendiri saya di hari Jumat itu, nah ketika hari Kamis ini ada FOMC ya, di Kamis dini hari itu meninggalkan fair value gap di area di area 2017.776 sampai 2021.654. Nah, di situ meninggalkan area fair value gap ya waktu FOMC itu ya. Ini bisa menjadi key level juga atau bisa disebut juga sebagai area pentingnya ya. Nanti kita bisa lihat. Nah, di sini kebetulan seperti saya bilang juga, gold itu adalah pair yang paling respect terhadap area-area penting seperti supply demand ataupun key level seperti FVG ini ya. Nah, untuk setup di hari Jumat kemarin saya dan kemarin juga di hari Jumat kita sempat scalping untuk di gold itu kita sell. Kalau buat teman-teman Sobat Lensa yang waktu itu kita ikut live ngobrol-ngobrol kita di hari Jumat, kita sempat sell gold itu bareng sama Pak Deden, dan Pak Deden sudah take profit. Nah, kita juga membuat area buy-nya nanti waktu itu ya di area FVG ini, dan betul sekali ini memantulnya ya di area FVG sempat keluar sedikit ya, tapi memantul lagi dan ini sudah mulai running. Dan kalau untuk yang belum entry, saya sarankan sih menunggu untuk kembali lagi dulu ke area FVG ini, nanti baru dilihat apakah ada konfirmasi rejection. Kalau ada, bisa kita peluang entry untuk buy di area FVG ini dengan SL di 2006.581 dan TP di 2043.614. Kita coba lihat. Sebentar, saya lihat dulu ini ya. Risk rewardnya sekitar 1:2 ya untuk setup ini. Jadi cukup baik untuk risk rewardnya. Nah, untuk risknya sendiri coba saya hitung dulu ya. Saya lihat ini sekitar 120 atau 129 pip ya. 129 pip itu sebagai risknya. Jadi kalau Sobat Lensa cocok dengan risknya, itu bisa digunakan ya untuk setup ini. Tapi kalau kurang cocok, itu kembali lagi ke masing-masing ya untuk manajemen resikonya, karena manajemen resiko itu beda-beda ya setiap Sobat Lensa atau setiap trader. Nah, biasanya ada juga yang manajemen resikonya lebih kecil, itu tentu bisa ambil dari scalping ya. Kalau scalping biasanya itu akan lebih kecil, cuman kalau saya lihat sih kalau untuk scalping belum cukup enak nih untuk sekarang. Coba kita lihat jam 15. Ya masih belum sih, saya masih tetap dengan yang tadi. Kebetulan yang kalau saya sudah running ini di goldnya ya. Saya ada buy di 2016.51. Itu sempat keluar dari sini, cuman terjadi pembalikan lagi ya. Jadi hanya membentuk ekor saja. Nah, saya buy di 2016.51. Jadi sudah running sekitar 70 pip. Nah, untuk Sobat Lensa yang
sebelum entry, saya sarankan sih nunggu untuk nanti terkoreksi dulu ke FVG. Jika terjadi rejection lagi bisa setup seperti ini ya. Nah, kalau mau di screenshot silahkan, tapi nanti juga pasti kita akan ada share juga di channel premium ya. Biasanya kita share di channel premium itu jika sudah mendekati area-areanya. Jadi kalau belum, kita biasanya tidak akan share dulu ya untuk setupnya. Jika sudah mendekati area nanti kita share, pasti di share, dan Sobat Lensa cukup pantau aja nanti di sana di channel premiumnya, itu lengkap untuk setupnya ya, bagaimana kapan entry-nya di area berapa, SLTP-nya segala macam itu akan lengkap di sana ya. Oke, buat semuanya, sejauh ini apakah ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada yang mau request untuk pair-pair tertentu? Silakan nanti bisa chat di kolom komen, dan bisa juga nanti open mic ya kalau mau berbicara langsung. Oh iya, saya ingatkan juga untuk Sobat Lensa semua, besok kita ada webinar edukasi, itu berisi tentang materi ya, bukan review market. Jadi ada materi dari Pak Deden. Untuk besok itu tentang kill zone kalau tidak salah ya. Jadi Sobat Lensa nanti besok bisa saksikan jam 15.00 WIB atau jam 3 sore. Jangan lupa juga kita juga ada program baru mungkin disebutnya ya. Setiap hari Jumat malam kita ada ngobrol-ngobrol. Jadi itu lebih santai sih, kita bisa ngobrol-ngobrol, Sobat Lensa bisa tanya-tanya itu di hari Jumat malam. Nah biasanya Jumat malam jam berapa ya, mungkin sekitar jam 8. Kalau kemarin kita mulai jam 9, jam 8, jam 9 lah. Jadi sambil nunggu mungkin jika ada news atau jika ada momen tertentu juga kita bisa sekalian trading bareng nanti ya di hari Jumat selain kita ngobrol-ngobrol. Oke, ini ada pertanyaan ternyata dari Ibu Nuning. Pagi Ibu Nuning, boleh minta setup untuk pair USD JPY. Oke, baik Bu Nuning. Saya coba lihat untuk USD JPY ya. Oke, USD JPY. Nah, USD JPY ini untuk trendnya masih turun, walaupun USD tadi masih melemah ya. Cuman ini ada anomali kalau untuk di JPY. Sorry, maksudnya betul ya, kalau USD melemah JPY turun ya. Cuman kemarin sempat ada anomali ketika USD melemah tapi USD JPY masih naik. Itu karena yang tadi saya bilang, BOJ ini cukup unik juga ya untuk penetapan suku bunga, di mana saat ini mereka suku bunganya masih minus nih. Masih minus, dan untuk kedepannya ada kemungkinan akan mengakhiri suku bunga minusnya katanya ya. Nanti kita juga coba lihat di USD JPY-nya. Dan untuk sekarang ini ada area demand yang sudah terbentuk dan sudah pernah terfill sebetulnya ya. Tapi nanti kita lihat lagi apakah area demand ini karena sudah sempat terfill, apakah nanti ketika harga mencapai ke area demand ini reaksinya seperti apa. Kita harus lihat apakah akan clean break. Nah kalau akan terjadi clean break, kemungkinan itu akan terus kuat turun ya. Nanti misalnya seperti ini, jika clean break misalnya seperti ini ya. Nah kita tunggu dulu. Kita nanti kalau clean break ini kita tunggu harganya kembali ke area ini.
ke area demand yang nanti jika terbreak bisa menjadi area supply ya, nanti bisa entry di situ dan menunggu harganya turun lagi. Tapi jika ini tidak terbreak dan masih memantulkan ya seperti yang sebelumnya di sini nih, ini juga sempat masuk ke area demand ya dan memantul dan sudah running sekitar 80 pip ya. Nah, jika mantul berarti kita bisa buy di sini. Nanti berarti kita harus lihat harganya. Nah, jadi gini ya, satu seperti itu, jika terjadi clean break maka kita tunggu koreksinya ke areanya kembali, nanti kita bisa sell. Atau jika terjadi rejection, nanti kita bisa buy di sini ya, jika terjadi konfirmasi rejection. Dan ini untuk areanya. Ini untuk saat ini areanya adalah area demand ya, tapi dari USD/JPY yang masih kelihatan trennya turun, jika ini tertembus nanti akan berubah menjadi area supply-nya ya. Nah, di 141.400 sampai 141.761. Jadi nanti dilihat dulu reaksi harganya di situ seperti apa. Kalau memang clean break, nanti kita bisa sell dengan menunggu harga terkoreksi ke area kembali. Atau jika terjadi rejection, kita bisa langsung buy. Jadi seperti itu, Bu Nuning. Coba kita lihat untuk SLTP-nya ya. Wow, ini ternyata sudah di bawah sekali ya untuk harganya. Kita coba di daily. Oh iya, sudah cukup jauh nih. Ini sekarang udah low terbaru dari Agustus ya. Jadi sudah cukup lama nih. Dan untuk SL-nya kita bisa tempatkan, bentar ya. Coba cari di area yang lain. Oke. Kita lihat dulu. Oh, ini juga ada fair value gap sepertinya. Coba kita lihat. Oh iya ya. Ini saat FOMC kemarin nih. Nah, kalau posisinya nanti di sini terjadi rejection dan kita buy ya, ini TP-nya bisa di 143.714 dan SL-nya bisa di 140.751. Ini jika skenario-nya terjadi rejection di sini dan harga memantul ya. Dan ini tampaknya untuk risk reward-nya sudah di atas 1:1 sih. Nih coba kita lihat ya biar lebih jelas. 1:2,8 atau 2,7, hampir 1:3 ya untuk risk reward-nya. Itu untuk jika nanti terjadi rejection dan kita skenario untuk posisi buy. Tapi jika nanti tertembus dan tembus itu, jika nanti turun, nah ini kalau SL-nya mungkin bisa kita tempatkan sama di sini ya, sama seperti TP ketika buy. Tapi kalau TP-nya, TP sell-nya itu akan lebih jauh nih sepertinya. Coba kita lihat dulu, kita bisa tempatkan TP-nya bisa hilang ya, bentar.
Eh, Nah, seperti ini ya. Kita bisa tempatkan di area. Nah, di area cok ini kita juga bisa tempatkan bisa di situ karena ada kemungkinan jika membreak dan tembus lagi area ini, USDJP akan cukup kuat untuk turun. Jadi kita nanti lihat dulu reaksi harganya di 141.400 sampai 141.761. Mungkin seperti itu untuk siapa ya ini tadi yang bertanya, untuk Ibu Nuning. Bu Nuning, jadi seperti itu untuk USDJP. Jadi kita nanti tunggu dulu reaksi harganya ya. Oke, Bu Nuning, sama-sama. Jadi seperti itu Sobat Lensa semua. Jika ada yang mau bertanya lagi silakan ya. Kalau tidak ya paling sebentar lagi saya akhirin ya. Sebelum saya akhiri, saya ingatkan lagi yang tadi, jangan lupa besok ada webinar edukasi mengenai kill zone. Jadi kill zone itu adalah waktu-waktu tertentu di mana itu adalah merupakan waktu yang baik untuk kita entry, atau untuk lebih jelasnya kapan waktu-waktu terbaik itu, Sobat Lensa semua bisa ikuti besok ya webinar edukasinya bersama Pak Deden. Dan juga di hari Jumat nanti kita ada juga live lagi ya, kita ngobrol-ngobrol santai, kita sambil ngopi-ngopi. Nanti mungkin buat Sobat Lensa yang ada di Bandung, nanti juga kita akan info di mana kita ngopi-ngopinya ya, biar nanti siapa tahu yang bisa ikut hadir bisa juga hadir di sana biar lebih kenal lagi kita ya. Jadi itu biasanya hari Jumat malam. Kemarin kita mulai jam 9 sampai jam 11 ya, luar biasa kemarin hari Jumat kemarin. Dan mungkin di hari Jumat ini ya sekitar jam segitulah ya, mungkin dari jam 8 lah kita akan mulai nanti buat infonya. Makanya jangan lupa untuk selalu cek di channel kita. Nanti di channel kita pasti akan lengkap info-infonya ya. Oke, kalau tidak ada yang bertanya lagi, nampaknya saya cukupkan saja sekian untuk morning talk kita di pagi ini. Saya ingatkan kembali untuk Sobat Lensa semua yang saya sampaikan adalah hanya sebatas referensi ya, bukan untuk rekomendasi entry posisi. Nah, untuk rekomendasi untuk entry posisi itu dikembalikan lagi ke Sobat Lensa, disesuaikan dengan cara trading dan dengan manajemen risk masing-masing ya. Dan jika sudah entry, itu merupakan tanggung jawab dari trader itu masing-masing. Jadi jika Sobat Lensa saya entry atau siapapun yang entry itu merupakan tanggung jawab masing-masing ya. Jadi betul-betul harus disesuaikan dengan manajemen risk kita terutama ya. Oke, karena sudah tidak ada yang bertanya lagi, saya cukupkan sekian. Jangan lupa info-info yang tadi saya sampaikan bisa juga dicek di Telegram kita ya, di Lensa Trading. Demikian dari saya. Terima kasih untuk tim Lensa Trading yang sudah menyiapkan acara ini, dan terima kasih juga kepada Sobat Lensa semua yang sudah mengikuti acara ini dari awal hingga akhir ini. Dan sehat selalu untuk semuanya, jaga kesehatan karena sekarang lagi kurang baik ya untuk cuacanya, banyak yang sakit juga. Jaga kesehatan agar bisa terus beraktivitas dengan lancar, dengan baik ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.